Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Jumat 21 November 2024 bersama kami, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Putri Rahmadadi Zin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Saudara, Kejaksaan Negeri Karo melakukan pemusnahan barang bukti dari hasil tindak pidana mulai bulan Agustus hingga November yang sudah berkekuatan hukum tetap atau INKRA. Dari pemusnahan tindak pidana narkotika sebanyak 73 perkara dengan rincian barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1.134,55 gram sebanyak 56 perkara, sedangkan untuk jenis ganja seberat 6.512,62 gram dengan 17 perkara. Kajari Karo Darwis Burhansyah MH mengatakan pemusnahan ini merupakan barang bukti dari 3 bulan terakhir dan sudah menjalani proses peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau INKRA. Sementara untuk tindak pidana lain seperti perjudian dan umum sebanyak 14 perkara, diantaranya judi togel dan pembunuhan. Selanjutnya orang dan harta benda OHARDA 21 perkara dan keamanan negara dan ketertiban umum Kemendektibum sebanyak 10 perkara. Karo telah melakukan pemusnahan barang bukti hari ini, di mana pemusnahan barang bukti itu sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa jenis perkaranya adalah sabu sebanyak 56 perkara, narkotika jenis ganja sebanyak 17 perkara, perjudian 14 perkara, OHARDA 21 perkara, dan Kemendektibum 10 perkara. Kegiatan ini kami lakukan merupakan kegiatan di mana ini adalah proses akhir dari penanganan perkara, di mana awalnya penyidikan dilakukan oleh kepolisian, dilakukan penuntutan oleh kami sebagai jaksa penuntut umum. Pemirsa, tindakan tegas dan terukur kembali dilakukan oleh petugas unit Jatandra Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal. Tersangka terpaksa ditembak mati petugas karena telah belasan kali beraksi dan melawan petugas saat akan diamankan. Tindakan tegas dan terukur ini terpaksa dilakukan petugas sebab tersangka yang memang merupakan bandit kelas kakap dan telah belasan kali beraksi dalam aksi pembegalan. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan tersangka yang juga merupakan residivis ini telah masuk dalam daftar buronan selama setahun lebih setelah terakhir kali melancarkan aksinya pada bulan Juni tahun lalu yang menyasar seorang siswa. Tersangka ditangkap petugas saat mengendarai sepeda motor dan melintas di kawasan Jalan Selamat Ketaren, Deli Serdang. Saat hendak dibekuk, dirinya sempat mengancam petugas dengan sebilah pisau hingga diberi tindakan tegas dan terukur. Dia melakukan atas nama B alias BLK melakukan tindak pidana bersama-sama dengan satu rekan lainnya BR alias D yang terjadi pada tanggal 13 Juni 2023 terjadi di wilayah Percosetuan dan terhadap saudara DR sudah dalam proses persidangan untuk mendapatkan ketetapan hukum. Seorang pelajar salah satu SMA swasta di kota Ahekanopan diculik oleh 3 orang dari rumah saudaranya, kemudian disekap dan diancam dengan menggunakan senjata api. Korban penculikan adik Oktari, Syafitri, menerangkan aksi penculikan terjadi pada 17 November 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Korban dipaksa dibawa ancaman senjata api ikut pelaku masuk ke dalam mobil minibus ke Provinsi Riau, kemudian tersangka menghubungi keluarga korban melalui video call menodong korban dengan senjata api. Waktu udah sampai dia udah sampai rumahnya. Iya. Kalau nggak nurut perkataan orang tuh ya dipukul, kalau nggak dipukul ya dibunuh gitu. Banyak, ada 4 senjatanya. Ketemunya waktu di Padang, waktu nginep. Ternyata ada bantuan dari polisi, gerebek, di situ lah ketemunya. Kok bisa seumur hidup sih? Nggak mau ketemu kayak gitu lagi. 4 tersangka warga sipil turut serta dalam kasus dugaan penembakan korban Muhammad Al-Fatihah Rizki melakukan rekonstruksi ulang kasus penembakan di Mapolres Sergai. Sementara kuasa hukum berharap 2 oknum TNI seharusnya turut dalam reka ulang tersebut.
Sebanyak 26 adegan reka ulang dilakukan 4 pelaku warga sipil inisial EJN, MAA alias AAP alias K, dan PMS yang berperan turut serta melakukan penembakan. Sementara 2 oknum TNI pelaku utama penembakan dilakukan peran pengganti. Sementara korban lainnya Bayu dan Wisnu turut dalam reka ulang tersebut. Adegan pertama sampai ke-6 korban beserta rombongan geng motornya berkumpul dan hendak melakukan tawuran dengan geng motor Lubuk Pakam. Pengejaran dilakukan sampai ke Hotel Deli Indah hingga kejadian letusan tembakan terdengar dari dalam hotel, membuat rombongan korban lari menuju Perbaungan. Adegan lanjutan keempat, pelaku dan 2 oknum TNI mengejar pelaku sambil meletuskan tembakan hingga mengenai korban Muhammad Al-Fatih. Ibu korban Fitriani yang melihat adegan menangis histeris karena anaknya menjadi korban keganasan oknum tersebut. Kasat Reskrim AKP Doni Simatupang mengatakan reka ulang tidak melibatkan oknum TNI karena hanya warga sipil yang kita proses untuk TNI Pomdam yang berhak menanganinya. 4 orang sipil. Kita tangani 4 orang sipil. Kalau itu nanti silakan aja, kalau untuk sipil kita yang proses tetap, kalau untuk yang itu kita serahkan kepada tinggal gitu aja ya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, proyek perbaikan tanggul Sungai Dalu-Dalu di Kabupaten Batubara diprotes warga karena pengerjaannya diduga asal jadi sehingga dikhawatirkan tidak dapat bertahan dengan lama. Sejumlah warga mendatangi lokasi proyek perbaikan tanggul Sungai Dalu-Dalu di Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Batubara untuk mempertanyakan adanya dugaan kejanggalan dalam proyek tersebut. Menurut warga, tanggul sungai yang nyaris jebol hanya dipasang plat besi kemudian ditimbun menggunakan pasir. Padahal proyek perbaikan tanggul ini menelan biaya yang cukup fantastis mencapai hingga 11,6 miliar rupiah yang bersumber dari APBD pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kalau untuk pasir ya saya rasa kalau cuma pasir doang bangunannya nanti cepat rusak. Nanti kita adanya masalahnya itu lagi. Jadi kalau bisa ya diperbaiki secara yang benar-benarnya sesuai dana yang keluar gitu. Warga yang didominasi ibu rumah tangga Kamis pagi mendatangi kantor Lurah Kelurahan Paya Pasir, Kota Medan. Warga meminta pemerintah untuk menegur pemilik gudang di kawasan pemukiman mereka yang menyebabkan jalan rusak dan banjir yang tidak kunjung surut. Warga yang mendatangi kantor pemerintah setempat mengatakan banyaknya gudang di kawasan ini diduga menutup parit sehingga jika hujan menyebabkan banjir. Warga berharap pemerintah setempat dapat menegur para pemilik gudang yang nakal, memperbaiki jalan yang rusak dan membuka parit agar jika hujan tidak menyebabkan banjir setinggi 30 hingga 50 cm. Harapannya ya minta bantuan lah dari secepatnya dari pemerintahan Kota Medan ini supaya jalan ini ditinggikan dan dibuat para di pinggir ini tembok beton dan sebelah kanan dan sebelah kiri saya. Karena kan di dalam itu udah ditutupnya, karena itu kan milik dia sendiri. Maksud kami Pastinya ke masyarakat aja lah. Seorang ibu rumah tangga yang sedang mandi di tepi sungai hilang diseret buaya ke dalam alur sungai di Dusun 6 Lumban Hariaran, Desa Sialang Taji, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Peristiwa tersebut berawal ketika seorang ibu rumah tangga Ceni Nelly Simamora bersama anak kandungnya yang baru berusia 12 tahun mandi di tepi sungai pada Rabu sore. Pada saat korban menyuruh anaknya mengambilkan sabun mandi, tiba-tiba seekor buaya besar menggigit kaki korban dari dalam air sungai. Melihat korban diseret buaya, sang anak langsung lari ke rumah memanggil ayahnya. Kepala Desa Sialang Taji El Sirait mengatakan, setibanya suami korban di tepi sungai masih melihat tangan istrinya dan hanya hitungan menit tangan korban hilang tenggelam ke dalam alur sungai. Itu datang ke atas tanggul ini mengambil sabun. Setelah berbalik badan lagi anaknya ini, dilihatnya mamanya udah diseret sama buaya. Setelah ditengok diseret, terus diputar-putarkan. Nah, begitu ditengok anaknya tak bisa ditolongnya, dia berlari untuk memanggil orang tuanya, bapaknya. Jadi
sempat lagi datang sama orang tuanya dia. Iya Pak. Begitu sampai ke orang tuanya, sampai ke pinggir sungai ini, Iya Pak. masih nampaknya lagi tangan si ibu ini masih nampak sebentar. Tapi begitu nampak sebentar, terus benam, tak nampak lagi sampai saat ini. Sumatera Utara hari ini akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menghadiri pelantikan Wakil DPRD Sumatera Utara dan penetapan alat kelengkapan Dewan periode 2024-2029 di Gedung Paripurna DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan kemarin. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni memberi ucapan selamat kepada 4 wakil DPRD Sumatera Utara yang dilantik, diantaranya Sutarto dari fraksi PDI Perjuangan, Ikhwan Ritonga dari fraksi Partai Gerindra, Riki Antoni dari fraksi Nasdem, dan Salman Al-Farisi dari fraksi PKS. PJ Gubsu mengatakan pimpinan DPRD Sumatera Utara merupakan alat kelengkapan Dewan yang harus segera dibentuk karena mempunyai tugas dan wewenang yang penting dalam melaksanakan fungsi DPRD. Pimpinan DPRD juga memiliki tanggung jawab besar terhadap perkembangan Sumatera Utara. Pimpinan DPRD memiliki peran sentral, yaitu dapat memimpin Dewan dengan bijaksana, mewakili kelembagaan dalam pembangunan dan juga berhubungan dengan instansi lain serta menggali inspirasi dari masyarakat. Penjabat Gubernur Sumatera Utara berharap Dewan merupakan mitra pemerintah agar senantiasa bersinergi dan berkoordinasi yang baik dalam membangun Sumatera Utara. Guna mendukung 8 misi utama Astacita Presiden dan Wakil Presiden, salah satunya melalui swasembada pangan, serta mensukseskan program 100 hari kerja, Polres Labuan Batu resmi meluncurkan gugus tugas Polri. Kapolres Labuan Batu AKBP Bernhard L. Malau mengatakan, peluncuran gugus tugas ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menggerakkan semua elemen masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan, sekaligus memperkuat peran Polri sebagai mitra masyarakat dalam membangun bangsa. Dalam rangka ketahanan panganan dalam program Astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah dicanangkan. Untuk itu kami berkolaborasi menggandeng stakeholder terkait dalam mewujudkan Astacita yang dari Bapak Presiden. Saya juga menghimbau kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Labuan Batu maupun Labuan Batu Utara agar kita mari bersama-sama mensukseskan Astacita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sekarang ini kita ganakan. Kadis Pertanian Labuan Batu Agus Salim Ritonga mengatakan kegiatan ini akan dilakukan secara berkesinambungan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional khususnya di Kabupaten Labuan Batu. Yang diadakan bersama dengan Kapolres Labuan Batu dan SMK 2 adalah merupakan dukungan terhadap ketahanan pangan secara nasional secara khusus Labuan Batu. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama ini pertanian atau khusus sumber pangan tercapai Labuan Batu untuk tahun 2025. Launching gugus tugas ketahanan pangan di Polres Toba dibuka langsung Kapolres Toba AKBP Wahyu Indrajaya turut dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Toba di Desa Parparean 4 Kecamatan Porsea Kabupaten Toba pada hari ini. AKBP Wahyu Indrajaya mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi dukungan dan tindak lanjut jajaran Polri di Kabupaten Toba terhadap program ketahanan pangan yang diprogramkan Presiden RI. Kegiatan launching ketahanan pangan berlokasi di lahan pertanian masyarakat Parparean 4, Kecamatan Porsea dengan luas sekitar 3 rantai. Penggunaan lahan ini merupakan bagian dari upaya pemanfaatan lahan produktif yang berada di lahan lingkungan Polres Toba. Launching gugus tugas ketahanan pangan ini menjadi upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Sifatnya masih bertahap. Untuk desa sendiri kan kita di Toba itu ada 231 ya desa. Pun demikian kan kita tidak bisa sekaligus langsung menjangkau ke semua. Jadi secara bertahap nanti kami ya, Polres Toba, pemerintah Kabupaten Toba melalui jajarannya beliau sampai ke kecamatan, kelurahan dan desa, kita petakan lagi mana lahan-lahan yang sekiranya
sudah siap atau memungkinkan untuk kita mulai program ketahanan pangan. Nah, di situ baru nanti pelan-pelan satu persatu kita mulai mengerjakan sampai semaksimal mungkin kita upayakan ketahanan pangan di Kabupaten Toba. Jadi untuk targetnya sendiri satu desa ataupun di tiap desa kita ada, tapi balik lagi itu lihat kemungkinan dan juga kesiapan lahan di lokasi masing-masing. Kita menuju ke arah sana. Usai jeda berikut kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara (FKUISU) melaksanakan yudisium sumpah dokter terhadap S1 lulusan dalam sidang senat terbuka di Medan kemarin. Yudisium sumpah dokter dipimpin oleh Dekan FKUISU Dr. Tri Makmur, dihadiri oleh Rektor UISU, diwakili Wakil Rektor 1 UISU Bidang Akademik dan Dakwah Dr. Marzuki, Ketua ID Cabang Medan Dr. Eri Sukaimi, serta Sivitas Akademik FKUISU. Dekan FKUISU Dr. Tri Makmur dalam pidato sambutannya mengatakan total alumni FKUISU saat ini mencapai 6.480 lulusan dokter yang tersebar di Indonesia maupun mancanegara. Tentunya dengan yudisium sumpah dokter diharapkan lulusan dapat meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, ilmu yang dibekali oleh para dosen FKUISU memiliki pengalaman dan berkompetensi di bidangnya agar dikembangkan dalam pengabdian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan demikian, para lulusan FKUISU dapat mengembangkan profesinya menjalankan tugas yang profesional. FKUISU siap mendukung Kementerian Kesehatan dalam kontribusi melahirkan tenaga medis menuju Indonesia sehat. Akhirkan pada hari ini itu sekitar 51 orang, jadi sekitar 6.400 sekian itu sudah ada tersebar di seluruh Indonesia maupun di mancanegara, baik di Malaysia dan ada juga yang pernah melapor saya dari Amerika. Mereka adalah alumni-alumni kita yang ada di luar. Gitu. Jadi tentunya diskusi yang kita diminta oleh Kementerian Kesehatan tentu akan dipenuhi, salah satunya dari FKUISU ini. Wakil Rektor 1 UISU Bidang Akademik dan Dakwah Profesor Dr. Marzuki mengatakan lulusan dokter yang dilantik dapat meningkatkan pendidikannya sekaligus menjadi garda terdepan dalam membangun kesehatan di Indonesia. Apakah itu spesialis, apakah itu magister, bahkan kita berharap tentu sampai kepada tingkat doktor, ya, program doktor. Barangkali itu yang bisa kita harapkan, sehingga tentu Fakultas Kedokteran ini melalui alumninya juga akan menjadi corong bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam membangun kesehatan di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Dekan Fakultas Kedokteran UISU Dr. Tri Makmur memberikan apresiasi kepada lulusan dokter terbaik. Lembaga Masyarakat Hukum Adat Teluk Aru Besitang kemarin siang memasang pelang kepemilikan hak lahan di Pulau Panjang dan Pulau Krapu yang berada di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Pemasangan pelang ini disebabkan karena masuknya para pengusaha yang mengelola pulau-pulau peninggalan kerajaan dan kesultanan yang merusak ekosistem biota laut di seputar Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Menyikapi hal tersebut, Lembaga Masyarakat Hukum Adat Teluk Aru Besitang memasang pelang kepemilikan lahan di Pulau Krapu dan Pulau Panjang Kecamatan Pangkalan Susu. Jadi dengan adanya pemberitahuan ini, supaya masyarakat tahu dan instansi yang akan membuat kegiatan di sini agar selalu menjalin hubungan dengan kami. Yang menguasai ini ya ini sebenarnya lahan kedatukan, tapi kan mengenai kegiatan yang ada di sini kami selama ini tidak tahu. Tapi setelah adanya berita daripada masyarakat tentang keberadaan proyek vital di sini, jadi kami mohon kepada yang bersangkutan agar setiap kegiatan melapor kepada kami. Dan juga di sini juga kami akan angkat kembali tata adat Besitang.
Sekarang ini sudah kami mandatkan Datuk Setiausaha Datuk Muda Salah Haji, Datuk Setiausaha Datuk Besitang, dan Datuk Setiausaha Kejuran Besitang. Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan pelatihan pemasaran digital kepada pelaku desa wisata, konten kreator, media, dan pelaku ekraf di Kabupaten Toba pada hari ini. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Toba, Patar Herian Tomarpau, mengatakan kegiatan ini bertujuan mempromosikan spot-spot wisata yang ada di Toba melalui digital, sehingga lebih dikenal lagi. Dengan begitu, kunjungan wisatawan ke Toba akan semakin bertambah. Para peserta nantinya dapat membuat konten berupa foto, tulisan, dan video tentang pariwisata sebagai promosi lokal wisata dan produk ekonomi kreatif. Memang sebenarnya program ini adalah menu dan pilihan yang rutin sepanjang beberapa tahun belakangan ini, 3 tahun belakangan ini. Dan kita juga sudah melakukan pelatihan ini 3 tahun belakangan dengan kapasitas daya tampung kita adalah 40 orang. Dan sepanjang kita melakukan ini, kita kapasitasnya maksimum atau penuh 40 orang. Perubahan-perubahan yang kita lihat memang walaupun itu belum bisa secara sinergitas, secara berkolaborasi, pelaku-pelaku usaha kita sudah mulai menunjukkan kreativitasnya untuk bisa melakukan branding dan melakukan promosi minimal di produknya, di produk-produk usahanya, baik itu produk wisata maupun produk yang bersifat ekonomi kreatif dan UMKM. Demi meningkatkan literasi tentang sejarah kelapa sawit di Sumatera Utara, media perkebunan mengajak para petani dan para pelaku usaha industri kelapa sawit melihat Museum Perkebunan Indonesia. Hal tersebut terungkap pada kegiatan media perkebunan yang menyelenggarakan seminar nasional bertema akselerasi tata cara penerbitan surat tanda daftar budidaya menyongsong EUDR oleh Direktur PPH BUN. Dilanjutkan presentasi perkembangan perkebunan sawit Indonesia dari masa ke masa dalam perkebunan sawit menjadi penggerak ekonomi daerah oleh Direktur Eksekutif Musperin PPKS. Seminar bertujuan memberikan edukasi kepada para pemangku industri kelapa sawit agar tetap mematuhi hukum-hukum yang sudah dibuat. Dalam kegiatan tersebut, media perkebunan juga melaksanakan diskusi terkait dengan hukum yang mempertemukan antara para petani dan pelaku industri perkebunan sawit. Diskusi ini membicarakan pentingnya panduan hukum saat berada di perkebunan yang wajib dipahami oleh para pemangku kepentingan. Kegiatan dirangkai dengan kunjungan ke museum ini bertujuan agar dari semua pelaku usaha sawit dan komunitas agar memahami sejarah sawit yang diawali dengan pola kemitraan, agar komunikasi dengan petani terperhatikan sehingga terhindar dari konflik-konflik antara masyarakat dengan pelaku industri kelapa sawit. Nah, harapan kami dari semua pelaku usaha perkebunan sawit ini atau yang komunitas perkebunan sawit ini agar betul-betul memahami lewat sejarah perkebunan ini bagaimana dibangun dengan diawali dengan pola kemitraan. Itu intinya seperti itu. Supaya ini yang mau kita ingat berikan pemahaman kepada para pelaku usaha perkebunan agar masyarakat sekitar petani ini betul-betul terperhatikan supaya konflik itu bisa dihindari. Sri Hartini selaku Direktur Eksekutif Museum Perkebunan Indonesia menyambut baik kegiatan dilakukan oleh media perkebunan dengan berkunjung ke museum. Kegiatan ini perlu dilakukan agar para petani maupun pelaku industri kelapa sawit bisa mengenal sejarah tentang kelapa sawit Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Sebenarnya diminta dari saya itu adalah nantinya untuk menjelaskan secara singkat tentang Museum Perkebunan Indonesia. Jadi acara ini para pesertanya nanti akan field trip ke Museum Perkebunan Indonesia. Kenapa perlu disampaikan tentang Museum Perkebunan Indonesia? Karena museum itu adalah menjadi salah satu wadah, salah satu tempat sebagai ajang untuk pelestarian warisan sejarah dan budaya, khususnya tentang industri perkebunan di Indonesia. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, pasca terjadinya bentrok antar massa pendukung dari kedua paslon Pilkada Tapanuli Tengah, Polres Tapanuli Tengah menggelar pertemuan dengan melibatkan kedua paslon dan Forkopimda serta KPU dan Bawaslu. Pada pertemuan tersebut, Kapolres Tapanuli Tengah AKBP Basa Mden Banjar Nahor meminta kepada kedua paslon yang bertarung di Pilkada Tapanuli Tengah, yakni paslon nomor urut 1 Kiedi Pasaribu Darwin Sitompul dan paslon nomor urut 2 Masinton Pasaribu Mahmud Effendi Lubis, agar bersama-sama menjaga kekondusifan dan ketertiban di Kabupaten Tapanuli Tengah selama pelaksanaan Pilkada dengan mengajak para pendukung masing-masing untuk tidak menimbulkan kericuhan. Kapolres Tapanuli Tengah menghimbau agar kedua paslon menciptakan iklim politik demokrasi yang tenang di Kabupaten Tapanuli Tengah. Seluruh pendukung paslon pasangan Kedan agar sama-sama menjaga kekondusifan, karena kita harus menjaga kampung halaman kita ini jangan jadi bisa berdampak ke arah yang tidak baik. Kami semua ingin tahapan pemilu kepala daerah ini, pemilihan kepala daerah ini berlangsung secara damai, secara baik, karena sesungguhnya kalau kami paslon Mama, komitmen kami sejak awal adalah menjaga iklim demokrasi di Tapanuli. Debat publik ketiga ini adalah yang terakhir digelar KPU Deli Serdang untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang yang dilaksanakan di Gung Graha Bhinneka Perkasa Jaya, Lubuk Pakam. Topik pembahasan adalah putra daerah karena selama ini putra daerah sering dijadikan sebagai tagline oleh pasangan calon nomor urut 3 M. Ali Yusuf Siregar dan Bayu Sumantri Agung. Pihak paslon nomor urut 1 Sofyan Nasution dan Junaidi Parapat sempat berpendapat kalau tagline putra daerah ini termasuk politik identitas. Sementara dari kubu paslon 2, Asriludin Tambunan dan Lomlom Suwondo berpendapat tidak ada aturan yang dilanggar kalau mereka mencalonkan diri. Komisioner KPU Deli Serdang Uswatun Hasanah Harahap mengatakan debat publik yang ketiga adalah yang terakhir diselenggarakan oleh KPU Deli Serdang. Debat publik terbuka yang difasilitasi oleh KPU kepada 3 pasangan calon yang akan berkontestasi di KPU Kabupaten Deli Serdang gitu, sehingga harapannya yang pertama adalah masyarakat bisa melihat seperti apa penyebaran visi misi dari pasangan calon, kemudian program kerjanya dan apa saja yang menjadi tujuan pasangan calon terhadap Kabupaten Deli Serdang ini sendiri gitu, sehingga masyarakat bisa mengetahui itu. Yang kedua adalah debat ini juga bertujuan memberikan informasi secara menyeluruh kepada pemilih sebagai salah satu pertimbangan mungkin kepada pemilih siapa yang nanti kalau akan dipilih oleh masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu KPU Kota Binjai melakukan proses memasukkan surat suara dan logistik pemilu lainnya ke dalam kotak suara di gudang KPU Kota Binjai, Kecamatan Binjai Barat. Selanjutnya KPU Kota Binjai akan segera melakukan distribusi logistik pemilihan kepala daerah 2024 ke panitia pemilihan kecamatan di 5 kecamatan. Ketua KPU Kota Binjai Anton Indratno mengatakan seluruh logistik untuk Kabupaten Pilkada 2024 sudah tersedia di gudang KPU Kota Binjai. Saat ini KPU Kota Binjai sedang memproses packing atau memasukkan surat suara ke kotak suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Binjai. Setelah itu KPU Kota Binjai akan kembali melakukan packing surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumut. Nantinya setelah logistik Pilkada tiba di tingkat PPK, surat suara dan logistik lainnya akan didistribusikan ke masing-masing kelurahan pada tanggal 25 November 2024. Kami KPU Kota Binjai mempersiapkan tentang pemakingan surat suara yang akan kita masukkan ke dalam kotak, lalu setelah itu akan kita distribusikan. Dan hari ini pemakingan itu kami lakukan untuk kotak di pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Insya Allah nanti di H-2 tanggal 25 kita akan distribusikan surat suara dan kotak suara itu ke tiap-tiap kelurahan agar disalurkan ke masing-masing TPS. Terima kasih. Sebanyak 185 petugas pengawas TPS Kecamatan Medan Sunggal mengikuti rapat kerja teknis penguatan kapasitas karena nantinya setiap TPS akan diawasi 1 orang pengawas TPS.
Panwascam Medan Sunggal Melisa Nasution mengatakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, pengawas TPS diminta proaktif dalam merespons situasi dengan cepat dan tepat. Pengawas TPS harus memastikan jumlah logistik pemilu sesuai dengan yang terdata di KPU serta memastikan tidak terjadi intervensi dari pendukung pasangan calon terhadap pemilih di lokasi TPS. Untuk kegiatan hari ini kan bentuknya rapat kerja teknis penguatan kapasitas kepada pengawas TPS Kecamatan Medan Sunggal. Terkait dengan materinya lebih dikhususkan kepada teknis pengawasan terhadap pemungutan suara dan penghitungan suara pada nanti di tanggal 27 November 2024. Tupoksi sebagai pengawas TPS harus melaksanakan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan PKPU dan sesuai dengan Perbawaslu. Pemirsa, warga pemilih pada Pilkada serentak tahun 2024 kembali diingatkan agar segera melengkapi dokumen kependudukan terutama KTP elektronik yang menjadi syarat pada pemilihan 27 November 2024. Menurut Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Gunung Sitoli Juliman Hareva, pihaknya terus memantau sistem informasi daftar pemilih atau SIDALI Pilkada 2024 seiring banyaknya warga yang mengajukan pindah memilih namun disertai kepemilikan identitas kependudukan lengkap. Penyelenggaraan ini juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dapat memfasilitasi percepatan perekaman dan pencetakan EKTP pemilih baik pindahan maupun pemilih pemula agar tidak mendapat hambatan saat memilih pada 27 November 2024. Ya kepada seluruh warga Kota Gunung Sitoli untuk segera melakukan perekaman KTP elektronik di kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil, karena informasi dari Ibu Kadis Kependudukan juga bahwa mereka tetap membuka layanan perekaman khusus KTP elektronik ini sampai pada hari H, itu dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Jadi kepada warga Kota Gunung Sitoli silakan atau segera mengurus KTP elektroniknya sehingga tidak terhalang nanti pada saat pemberian hak pilihnya atau hak suaranya di TPS. KPU Kota Binjai menggelar rapat koordinasi penertiban alat peraga kampanye APK dan penutupan rekening khusus dana kampanye Pilkada serentak 2024 di Gedung Kakuta Jalan Traktor Kelurahan Cengketuri, Kecamatan Binjai Utara. Komisioner KPU Kota Binjai Ari Nurwanto mengatakan pada rapat koordinasi ini pihaknya bersama instansi dan pihak-pihak terkait membahas dua agenda yakni penertiban APK dan penutupan rekening khusus dana kampanye Pilkada serentak 2024. Peneriban APK ini akan dilaksanakan pada hari pertama masa tenang Pilkada 2024. KPU Kota Binjai akan bekerja sama dengan berbagai pihak serta menerjunkan pihak ad hoc dari tingkatan kecamatan hingga kelurahan desa untuk memastikan pada masa tenang steril dari alat peraga kampanye. Ya, kegiatan hari ini adalah rapor penertiban alat peraga kampanye yang harapannya KPU tanggal 24.00 itu sudah bersih seluruh alat peraga kampanye di Kota Binjai. KPU punya kewajiban untuk itu karena KPU memfasilitasi alat peraga kampanye yang terpasang. Jadi alat peraga kampanye gubernur dan wali kota, KPU nanti akan membersihkannya yang difasilitasi. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku untuk esok Sabtu 23 November 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, perakirawan cuaca BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara berlaku Sabtu 23 November 2024. Pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Mandeling Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, dan Samosir. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir hampir seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat dapat terjadi di wilayah Deli Serdang, Kota Binjai, dan Langkat. Untuk dini hari berpotensi berawan dan terdapat hujan ringan di hampir seluruh wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar 15 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 77 hingga 99%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 14 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 21 November 2024 tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara.
Kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir yang kencang di wilayah lereng timur, pegunungan serta lereng barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.